Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada sebuah kisah contoh yang perlu kita renungkan. Adalah kisah seseorang pemuda yang cukup dikagumi Rasulullah karena baktinya pada ibunya melebihi kebutuhan pada dirinya. Rasulullah memberi gelar kepadanya sebagai sang penghuni langit. Walau dia tidak dikenal di bumi, namun doanya yang tak pernah putus hingga memenuhi langit. Begitu hormatnya Rasulullah hingga beliau pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Wahai Umar dan wahai Ali, suatu ketika kelak kalian akan bertemu dengan seorang anak muda yang doanya teramat makbul, doa yang akan dikabulkan Allah. Maka jika kalian bertemu dengannya, segeralah meminta ia berdoa untukmu." Saudaraku, jika Rasulullah sudah berkata demikian, maka tiada mustahil akan kebenarannya. Adalah Uwais, seorang pemuda yang begitu taat pada agama dan patuh pada ibunya. Tiada keinginan ibunya yang ia tolak dan tak ia lakukan segera mungkin. Sedangkan ibunya adalah seorang wanita tua renta, buta dan lumpuh, tak dapat berjalan. Uwais Al-Qarni ialah pemuda itu. Tinggal di sebuah dusun di negeri Yaman, seorang pemuda yang fakir, yang sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yatim. Bapaknya telah lama meninggal. Ia hidup hanya bersama ibunya yang tua itu. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi memiliki sanak famili sama sekali. Sehari-hari Uwais menggembala domba-domba para tetangganya. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk biaya nafkah dengan ibunya. Namun, jika ada kelebihan, ia tidak sungkan memberi pada tetangganya, sekedar membantu sesama orang-orang miskin. Uwais melakukan apa yang ibundanya inginkan, dari menyuapi makan hingga memandikan ibunya. Dia lakukan dengan keikhlasan hatinya. Suatu saat, ada satu permintaan ibunya yang sulit bagi Uwais mengabulkan. Ibunya, Uwais berkata, "Wahai Uwais anakku, mungkin ibu tak lama lagi hidup bersamamu, nak. Cobalah kamu ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah ke Baitullah. Ibu ingin berada di sana sebelum Allah memanggilku, nak." Tentu saja Uwais tercengang mendengar permintaan ibunya. Dia membayangkan perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak sekali perbekalan. Namun, bagaimana dengan aku yang tiada memiliki apapun? Untuk kehidupan sehari-hari sangatlah sulit. Bagaimana aku mampu membawamu beribadah ke Mekah, wahai ibu? Pikir Uwais dalam hatinya yang tak berani ia ungkapkan pada ibunya. Sejak itu, Uwais berpikir bagaimana cara untuk dapat mengabulkan apa yang ibunya inginkan. Setiap malam, Uwais bermunajat. Di keheningan malam, Uwais berdoa sepanjang malam. "Ya Allah, kabulkanlah permohonan ibuku. Kabulkanlah ya Allah." Suatu hari berikutnya, Uwais membeli seekor anak lembu, dan ia pun membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi setelah memberi makan dan memandikan ibunya, ia menggendong anak lembu itu ke bukit tersebut. Ditaruhnya dalam kandang, baru ia mengembala ternak
para tetangganya. Terus seperti itu, selama berhari-hari, minggu, dan berbulan-bulan, Uwais menggendong anak lembu itu di setiap pagi. Hingga beberapa tetangga dan yang melihat Uwais setiap hari menggendong lembu mengatakan, Uwais telah gila. Uwais tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia tetap melakukan itu terus menerus. Pada bulan ke-8 lembu tersebut telah besar melebihi berat badan orang dewasa. Begitu pula dengan otot pertumbuhan Uwais yang telah menjadi kuat. Musim ibadah ke tanah suci telah tiba. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman, kota kelahirannya, menuju Mekah. Menggendong seorang tua renta bukanlah beban ringan. Bisa kita bayangkan alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ternyata selama ini Uwais melatih diri untuk bisa menggendong ibunya beribadah ke tanah suci Baitullah. Subhanallah. Ia merelakan hidupnya hanya untuk mengurusi ibunya dan demi ibunya. Perjalanan menuju Mekah dari Yaman bukan hal yang sepele dan mudah dilakukan. Menempuh perjalanan gurun tandus, padang tanpa ilalang, kering kerontang tanpa cairan yang bisa menghapus dahaga. Dengan tetap menggendong demi keinginan ibunya, Uwais terus bersemangat melakukannya. Ketika ia letih, ia meletakkan ibunya kepada posisi yang baik. Ketika ia lemah, capai telah terjadi. Lalu ia pun memberi makan ibunya dahulu ketimbang dirinya, memberi minum terlebih dahulu untuk ibunya. Padahal ia lebih letih, dahaga, dan lelah menggendong ibunya sejauh itu. Allah Akbar. Sesampai di muka Ka'bah, mereka berdoa bersama. Dan Uwais berkata dalam doa yang terdengar sayup-sayup oleh ibunya, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Dosa yang ibuku lakukan, dosa yang sengaja ia lakukan atau kesalahan yang tidak ia ketahuinya. Dan Ibunda Uwais mendengar kalimat doa itu, lalu bertanya, Uwais, engkau berdoa untukku. Lalu bagaimana dengan kamu, Uwais? Mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu? Dengan tegas Uwais menjawab, jika doa kita terkabul Allah, maka Allah akan menempatkan ibu di surga. Lalu dengan ridho ibu memanggil aku, dan aku pun akan berada di surga bersamamu, ibu. Begitu mulia hati Uwais. Dari hal berdoa saja ia selalu utamakan ibu dan untuk ibunya. Saudaraku, ingatlah diri kita bahwa Allah berfirman tentang seorang ibu. Sesungguhnya aku mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajiban pada ibumu. Dan hendaklah kita selalu ingatkan kepada diri kita tentang ibu. Bagaimanapun, dimanapun ia berada, berdoalah kita terlebih dahulu untuk ibu sebelum untuk siapapun. Ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti dalam hidupku? Rasulullah menjawab, pada ibumu. Lalu setelah kepada ibu, dengan siapakah lagi aku harus berbakti, ya Rasul? Rasul menjawab, pada ibumu. Dan si penanya terus bertanya, setelah ibu dan ibu, lalu dengan siapa lagi aku harus berbakti, ya Rasulullah? Rasul menjawab, dengan ibumu, baru dengan ayahmu. Saudaraku,
Rasulullah menempatkan kemuliaan bagi kita untuk berbakti pada ibu dan ibu. Meskipun ayah berada pada urutan bakti berikut, tetapi kita tak berhak membilah cinta pada mereka. Tidak akan pernah kita menjadi seseorang Uwais, namun setidaknya kita bisa menyemangatkan diri untuk selalu mendoa bagi mereka, agar mereka tersenyum dalam kehidupan dan dalam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.